Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elhamra. Kali ini bersama saya Gayus Fidra. Kali ini kita akan mempelajari materi PPKN untuk SMP atau MTS kelas 7. Adapun materinya adalah bab 3 yang berjudul Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran yaitu pertama, menghayati nilai kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian mendukung kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, menganalisis kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, mendemonstrasikan proses kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil antara lain Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan. Panitia Hukum Dasar membentuk panitia perancang undang-undang untuk merancang isi undang-undang dasar. Hasil kesepakatan sidang Panitia Hukum Dasar adalah sebagai berikut. Pertama, membentuk panitia perancang Declaration of Rights yang beranggotakan A. Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Kemudian, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Kemudian, kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI. Adapun dua tugas PPKI adalah yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan melalui dua tahap. Yang pertama, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Secara lengkap, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Yang C. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia,
Hal ini termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Arti penting Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai berikut. Alinea pertama, menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Alinea kedua, menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Alinea ketiga, menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alinea keempat, negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang D. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tokoh terbaik bangsa yang memiliki visi dan misi untuk kesejahteraan dan kesatuan Indonesia. Para pendiri negara dalam setiap pengambilan keputusan penuh rasa tanggung jawab, kekeluargaan, bertoleransi, menggunakan kecerdasan, kecermatan, dan ketelitian. Kerjasama adalah salah satu nilai yang ditunjukkan para pendiri bangsa dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.